dengan anak-anak, akhirnya yang seharusnya saya sudah mulai pulih ya semacam terjangkit kembali gitu. Jadi ini mutar, siklus penyakitnya jadi mutar. Tapi ya puji Tuhan masih bisa bersama-sama dengan jemaat hari ini. Kita berkumpul memuji Tuhan dan terlebih kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sangat senang ya, dan ya puji Tuhan bahwa meskipun dalam keadaan yang saya jujur saja bahwa selama kongres cukup berjuang dengan sakit ya, karena saya demam, batuk, pilek, dan acara kongres itu semuanya full AC di ruangan, full AC bahkan di kamar, karena kamarnya itu bukan kamar terpisah, kamarnya satu kamar 4 orang, 6 orang, bahkan bisa sampai 10-an orang. Nah sedangkan itu AC-nya satu. Nah, jadi saya yang sakit seharusnya enggak harus pakai AC, tapi karena ada teman-teman yang lain, ya mau enggak mau harus saya berkorban. Ya ini ada teman-teman yang bilang enggak apa-apa, enggak pakai AC. Ya, tapi mereka akhirnya tidur kepanasan semuanya, teriak kepanasan ya karena ruangan tertutup. Ya akhirnya saya keluar dari kamar dan tidur di ruang makan. Ya, karena enggak enak. Ya meskipun mereka bilang enggak apa-apa katanya. Ya, saya bilang enggak apa-apa, mereka juga bilang enggak apa-apa. Ya, dan puji Tuhan saya bisa mengikuti sesi demi sesi, meskipun ada satu sesi yang saya tidak bisa ikuti karena memang pas masa kritis paling berat. Itu kebaktian misi yang kedua saya tidak bisa ikuti karena memang demam dan hebat. Ya puji Tuhan, ada banyak hal yang didapatkan selama kongres. Selain kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, memotivasi, mendorong para hamba Tuhan dan semua jemaat yang hadir, juga ada pembekalan-pembekalan baik itu dari workshop yang disampaikan oleh Dr. Franz, oleh Purnawirawan Brigjen Soeharto, oleh Bapak Diaken Timotius, ada Pak Roni Jaya yang memberikan workshop yang sangat baik untuk pembekalan bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di lapangan. Baik dari kalau Pak Timotius dan Pak Soeharto kasih pembekalan tentang ini pendekatan, bagaimana kita mendekati seorang sampai pada titik bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuan kita. Dan ada yang lainnya juga, dan itu sangat baik tentunya. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Selama di Grafis sampai mau dekat mau pulang, sampai di perjalanan istri tanya saya, kita mau kasih hadiah apa, oleh-oleh apa kepada jemaat? Saya bilang, ya ada satu oleh-oleh yang sangat berharga, bahkan yang paling berharga. Dan hari ini saya mau kasih. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dan Pak Suhento bilang, ya mesti ada oleh-oleh bagi jemaat, yaitu apa yang didapatkan di kongres. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Saya akan baca untuk jemaat yang dikasihi Tuhan, dan jemaat bisa mengikuti dengan membacanya dengan suara yang pelan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Sini Lembaga Alkitab Indonesia ya, kalau perikop keseluruhannya dikasih judul Perpecahan dalam Jemaat. Ayat 10, aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya, karena judul kongresnya itu apa? Bersatu hati dan bersemangat. Bersatu hati dan bersemangat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya mungkin topiknya ya karena sudah ada beberapa yang ya ini perlu dilihat, perlu dinasehati dan lain sebagainya, sehingga ada judul yang begitu indah yang muncul untuk pelayanan tentunya
GBA seluruh Indonesia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi judul atau tema kongres ini juga akan sangat indah, sangat tepat bagi satu jemaat lokal. Bersatu hati dan bersemangat. Paulus mengenai surat ini mendapat informasi dari keluarga Chloe, ya, bahwa di jemaat Korintus sedang ada terjadi kekacauan. Dan itulah dia masuk pada nasihat-nasihat yang kita baca ini. Dan sebelum kita lebih jauh lagi melihat nasihat Paulus ini, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur siang hari ini kami anak-anak-Mu semuanya bisa hadir di tempat ini karena pertolongan Tuhan tentunya. Dan bagi mereka yang tidak dapat hadir, Tuhan kiranya terus menyertai hidup mereka. Dan kami yang ada, mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan berkati kami dengan hikmat pengertian, agar kami bisa memahami firman-Mu, dan terlebih kami kembali diingatkan pentingnya bersatu di dalam Tuhan sebagai satu jemaat, dan bersemangat melayani Tuhan sebagai satu jemaat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga Chloe ini kasih informasi kepada Paulus bahwa di Korintus terjadi kekacauan, terjadi perselisihan, dan perselisihan ini terjadi di dalam jemaat. Di dalam jemaat ada kelompok-kelompok. Ya, ini diakibatkan mungkin karena ada guru-guru palsu yang masuk di dalam jemaat dan mengajarkan hal-hal yang berbeda, sehingga ini membuat ada kubu-kubu di dalam jemaat. Ada yang pro Paulus, ada yang pro pokoknya Apolos, ada yang bahkan dari pro Tuhan Yesus, seolah-olah hanya memihak kepada Tuhan Yesus dan yang lainnya tidak. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang akhirnya menjadi poin pertama dalam nasihatnya Paulus kepada jemaat Korintus. Aku menasihatkan kamu, katanya, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Ingat satu hal, poin pertama yang bisa kita dapatkan di sini, bahwa Paulus berbicara kepada jemaat Korintus ini terdiri dari orang-orang yang sudah dilahir barukan. Ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini adalah orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya. Orang-orang yang dimana di hati mereka memiliki Roh Kudus. Bahkan Paulus bilang, kalau Paulus dia bilang, aku memiliki pikiran Kristus. Wow. Paulus mengidentikan dirinya sebagai orang percaya, sebagai orang yang di dalam Yesus dengan sedemikian rupa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang ada di dalam Yesus Kristus, dia memiliki kasih bahkan seperti Kristus. Dia memiliki tujuan seperti Kristus. Dia memiliki hati yang seharusnya seperti Kristus. Memiliki pikiran seperti Kristus. Seperti Kristus, pikiran seperti apa? Pikiran yang senantiasa tertuju terhadap perkara rohani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini sebenarnya membuat jemaat Korintus itu bisa mengingat kembali bahwa mereka adalah orang yang sudah dilahir barukan, bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki satu misi, bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki satu tujuan sebagai satu jemaat lokal.
Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebenarnya kekompakan di dalam satu jemaat lokal ini menunjukkan tingkat kedewasaan setiap anggota jemaat. Menunjukkan tingkat kedewasaan setiap anggota jemaat. Coba kita lihat mungkin di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wah, ini sama. Ini nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan Paulus ingin jemaat di sana itu bertumbuh dewasa. Jadi kedewasaan sebagai satu jemaat lokal itu bisa terjadi, bisa teralami kalau masing-masing individu ada di dalam jemaat itu semakin dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan berbicara tentang dewasa fisik. Ini bukan berbicara tentang usia seseorang bertambah. Ini berbicara tentang kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohani katanya apa? Tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, Paulus ketika dengar jemaat di Korintus kacau, dia tahu ini ada yang tidak beres. Ini pasti ada yang tidak beres. Pasti ada ingin yang mau tampil lebih unggul, dan satunya tidak mau mungkin dikucilkan, satunya tidak mau dianggap rendah, yang satunya nggak mau dianggap remeh. Akhirnya buatlah kelompok. Akhirnya ketika ada kelompok, wow, hal yang tidak bisa dihindari adalah ada terjadinya saling menjatuhkan. Dan ini bukanlah ciri dari orang yang lahir baru seharusnya. Ini bukan kualifikasi hidup dari seorang yang ada di dalam Yesus Kristus. Makanya Paulus menasihatkan mereka di dalam apa? Karena apa? Demi nama Kristus. Supaya mereka teringat kembali bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dilahirbarukan. Mereka diingatkan kembali tentang janji iman mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, sangat disayangkan. Sangat disayangkan kalau ada orang yang sudah lahir baru di dalam jemaat, terus ada kepahitan misalnya. Wow, saya dengan sangat tegas, sangat dengan berani bisa berkata bahwa ini orang sebenarnya belum sungguh-sungguh lahir baru. Belum sungguh lahir baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin satu jemaat lokal itu bersatu hati, sepikir, ya, satu tujuan. Ini sebenarnya yang bisa menunjukkan identitas sebagai satu jemaat lokal, satu tubuh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hal yang pertama kita lihat di sini
bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang telah dilahirbarukan. Sehingga Paulus mengingatkan mereka tentang apa yang sudah menjadi komitmen mereka. Bahwa mereka adalah orang yang sudah menyatakan iman, sudah dilahirbarukan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya. Mereka adalah orang yang hidupnya sebenarnya sudah tersalib bersama Kristus dan telah menyatakan bahwa mereka percaya Yesus telah bangkit. Dan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya telah hidup bersama Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus bersama Kristus tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu seharusnya. Apalagi ya, kalau mereka diingatkan tentang apa di sini? Coba kita. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Erat bersatu, sehati sepikir. Ini tadi mungkin untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang yang sudah lahir baru. Yang kedua, mengingatkan mereka bahwa mereka itu memiliki misi, memiliki satu tujuan. Tujuan yang pertama di sini itu bersifat ke dalam, yaitu apa? Mendewasakan diri sebagai satu jemaat lokal. Makanya ada disiplin jemaat. Makanya di dalam disiplin itu ada apa? Terlebih dahulu saling menegur, saling menasihati, saling mengingatkan. Nah, ini untuk yang di dalam. Untuk dalam. Untuk di dalam. Yang perempuan yang lebih tua menasihati perempuan yang lebih muda seperti anak. Perempuan yang lebih muda sebenarnya juga bisa mengingatkan yang lebih tua seperti orang tuanya sendiri. Ini untuk ke dalam. Jemaat yang dikasihi Tuhan punya misi, yaitu bertumbuh bersama, bertumbuh di dalam iman yang benar, bertumbuh dengan komitmen satu tujuan untuk melayani Tuhan bersama-sama. Ini di dalam. Kita jangan pernah berharap bahwa kita akan berhasil keluar kalau kita di dalamnya tidak beres. Jangan pernah berharap bahwa kita bisa mendewasakan iman orang sedangkan iman kita sendiri tidak dewasa. Tidak bisa. Apalagi berharap bisa bawa jiwa kepada Tuhan sedangkan kita sendiri tidak beres. Wah, pemimpin pujian tadi kayak Pak Argelo sudah menyatakan ini hal yang sangat penting, Pak. Itu sangat benar. Jangan pernah bermimpi Tuhan akan tuntun orang yang cinta kebenaran kepada kita yang sendiri tidak begitu paham tentang kebenaran. Ada orang yang sudah rindu kebenaran, cinta kebenaran, mengasihi Tuhan, mencari kebenaran. Tuhan tidak akan pimpin kepada orang yang tidak bisa jelaskan kebenaran. Yang ada bisa disesatkan orangnya. Saudara yang dikasihi itu, oleh sebab itu, supaya Tuhan pimpin orang yang cinta kebenaran bertemu dengan saya dan saudara sebagai jemaat lokal, maka kita yang di tempat ini harus mantap dulu. Yang terlebih dahulu mantap secara individu, dan itu akan tertuang, akan terlihat bahwa wow, ini sebagai satu jemaat ini mantap. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hal ini bisa dua aspek. Mantap secara doktrinal yang utama, yang kedua mantap secara apa? Moral. Secara doktrinal penting, kita harus tahu menjelaskan garis zaman misalnya. Kita harus bisa menjelaskan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan semata-mata, bukan karena kuat dan gagahnya kita, misalnya.
Atau kita bisa menjelaskan bahwa Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan, di luar Alkitab tidak ada lagi firman Tuhan. Atau kita bisa menjelaskan bahwa jemaat itu bersifat lokal independen, tidak bersifat universal. Wah, ini mantap. Dan seharusnya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu semua kita kuasai, tetapi moral kita, hati kita tidak beres, hati kita masih berulat, atau orang bilang hati kita masih hati gabah, ini cacat. Ini ibarat ya kalau yang di ini kita di kongres yang lalu menjaga tiga sukat. Ya, tepung tiga sukat. Satunya tidak beres. Ini tidak bisa ditaruh apa-apa di atasnya. Jatuh punya. Kalau tumpukan 3 kaki, ya, kalau satunya lebih rendah, mau taruh apapun di atas pasti tumpah. Pengajaran moral motivasi. Secara doktrinal pengajaran kita the best punya. Tidak ada lawan. Tidak ada lawan punya doktrin kita. Hari Sabtu nanti ada saksi rupa yang akan bertemu di rumah, mau bertamu. Kemarin mereka datang, saya bilang hari Sabtu kita lanjut dan tentukan tema. Mereka akan datang. Saya bilang ini kelompok-kelompok nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, doktrin bagus. Tetapi kalau moral ini tidak beres, bisa jadi doktrin kita hanya diomongan saja nanti yang ada. Ini hanya menjadi sesuatu yang mengambang begitu saja. Oke. Doktrin moral. Orang lihat udah mantap. Tetapi ternyata di balik itu semua motivasinya tidak benar. Ini tidak bisa juga. Meskipun oke, ada yang kutip Pak. Bagaimana ada orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang salah? Oke. Kita bilang ya masih bersyukur karena di dalam Kisah Rasul juga ada contoh seperti itu. Ada orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang salah, tapi Injilnya benar. Ya, kita masih bersyukur karena kalau orang yang cinta kebenaran dengar apa yang disampaikan masih bisa percaya. Ya. Tetapi ini bukan hal yang proporsional. Ini bukan sesuatu yang ideal, saudara. Dan ini sangat rentan. Yang Tuhan inginkan adalah sesuatu yang ideal, doktrinal, moral, motivasi. Kita punya semangat, melayani semangat, tapi hati kita menyimpan suatu motivasi yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Nah, ini ke dalam. Ini ke dalam. Ini pertumbuhan ke dalam jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari kita. Kita harus benar di hadapan Tuhan. Hati kita benar. Moral kita benar. Kalau doktrin sudah pastikan benar, amin. Amin. Tapi harus seimbang. Tiga-tiganya. Baru bisa dipakai untuk masak tungkunya. Kalau enggak sayang, itu nanti kacang merahnya tumpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ke dalam. Baru yang keluar. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir dalam kaitannya hal bersifat yang nantinya keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ini sangat penting. Bersatu hati, satu pikiran. Wah, ini hebatnya satu jemaat lokal betul-betul bisa satu pikiran. Kenapa? Kan kita bisa merunding, gitu. Bisa runding, bertatap muka, kita ngobrol apa yang menjadi program kita, ya kan? Nah, semuanya bisa disepakati. Berarti ini pikirannya semuanya sepakat disatukan. Satu hati. Ketika ada sesuatu yang sudah disepakati, maka tidak bisa bahwa wah saya tidak senang dengan ini. Ya kalau tidak senang, kenapa setuju ketika disepakati? Ketika sudah sepakat harus setuju. Apa yang menjadi kesepakatan? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika itu terjadi, maka kita the best punya untuk keluar. Kita the best punya untuk keluar. Kita beritakan Injil akan mantap. Wow, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan saksi Yehova. Ya, bukan saya ketemu dia. Mereka datang ke rumah. Saya lihat mereka ketuk rumah sana sini, yang di tetangga situ tidak ada yang buka. Saya bilang, ya, kita ngobrol sini. Saya bilang, kalian ada saksi Yehova ya? Oh iya Pak. Kami mau ajak mau kasih undangan untuk peringatan Tuhan Yesus. Coba, kalian mau peringati kematian Tuhan Yesus? Tapi kalian kan tidak percaya Tuhan Yesus. Saya tembak begitu. Oh iya Pak, kan begini. Saya langsung di sini panjang nanti bicara, kita duduk di dalam ngobrol. Tapi satu hal yang saya kagumi dari mereka, mereka jalan itu dengan anak kecil seusia Kalista, perempuan. Saya bilang, ini anak siapa? Anak saya Pak. Wow, seusia begitu sudah diajak untuk Injil. Ya versi Injil ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi the best. Semangat mereka the best punya. Bersatu hati dan bersemangat. Bersatu hati, tidak bersemangat. Wah, ini berarti satu hatinya tidak sungguh-sungguh. Seharusnya bersatu hati bersemangat. Nah, ini karena apa? Karena tahu tujuannya. Semuanya satu tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya statement Pak Argi tadi itu adalah kurang ini mirip-mirip dengan statementnya Gembala Kurnia waktu khotbah pada kebaktian misi terakhir. Kedua terakhir, karena misi terakhir itu adalah Gembala Suhento sebagai penutup. Gembala Kur bilang, kita punya semangat, punya hati, tetapi kita tidak bisa sampaikan Injil. Tuhan tidak akan tuntun orang cinta kebenaran kepadamu. Dan ini statement yang hampir belum pernah saya, bukan hampir, ya memang belum pernah saya dengar sebelumnya. Gimana Tuhan bisa tuntun orang yang cinta kebenaran kepada orang yang tidak bisa jelaskan kebenaran? Tidak bisa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini disuguhkan dengan begitu banyak kebenaran sebenarnya, dan ada begitu banyak sumber yang bisa kita dapatkan. Dan itu semuanya kita dapatkan, kita ambil sebanyak mungkin supaya kita bisa keluar mantap. Waktu kongres, hamba-hamba Tuhan yang lainnya pikir kita ini jemaat yang besar. Wah, Pak Halid, di Manado sudah mantap ya sekarang ya, jemaatnya udah besar. Saya bilang, enggak juga, kita jemaat kecil, orangnya masih sangat sedikit. Saya bilang,
Lah, kenapa Pak kok Pak Suhento ini sampaikan di sana akan dibuat ini, buat itu, dan begini begitu. Indonesia Timur nanti ininya di Manado. Saya bilang ya, bersyukur Tuhan kasih tanggung jawab sama kami mungkin untuk besar. Mereka pikir kita ini jemaat yang besar, saudara. Wah, kami lihat kalau setiap ini acara seminar blok kelasnya orangnya banyak begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini yang saya ingin sampaikan, bahwa kalau Gembala Rian bilang pulang dari kongres semangatnya 10 kali lipat. Saya bilang, saya kayaknya kurang lebih sama. Kurang lebihnya bukan apa, mungkin agak lebih sedikit dan 10 kali lipat. Dan saya ingin mendorong, mengajak jemaat GBA di Kayu Sungai Manado untuk bersama-sama. Mari kita bersemangat, tetapi semangat tanpa persatuan sebagai satu jemaat lokal ini akan ambruk. Begitu saja. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dan bersemangat untuk misi pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, membawa jiwa sebanyak mungkin. Dan jemaat yang sekarang mungkin kursinya kita target tahun depan bisa bertambah. Bukan bertambah kursinya saja, tetapi juga bertambah orangnya di sini. Amin. Ya. Sebenarnya kita punya program Agustus akan mulai STT jalan. Tetapi ada yang menyampaikan bahwa tunggu 1-2 bulan ini kita cari lokasinya yang tepat. Dan topan doa terus dimohonkan katanya supaya apa yang direncanakan boleh tercapai, dan kiranya Tuhan berkenan STT kita jalan dengan tempat yang lebih mantap. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita berdoa juga untuk pelayanan di Tahuna, penginjil Darmawan ke sana langsung diteguhkan nikah dan pulang bawa istri, supaya dengan harapan pelayanan di Tahuna makin mantap. Dan ini bahkan kita punya rencana mungkin 1 atau 2 bulan sekali kami yang di Sulawesi Utara mungkin diadakan seperti apa, kalau dibilang kongres mini ya apa ya namanya ya. Jadi nanti yang penginjil Darmawan, penginjil Pak Joni Tumakaka bisa dengan kami ngumpul bersama, dan jemaat juga bisa kumpul bersama-sama untuk sama-sama kita membahas apa yang menjadi target kita dalam pelayanan Sulawesi Utara. Dan kita targetkan supaya pelayanan Sulawesi Utara bisa semaksimal mungkin, dan ini bisa terjadi, bisa tercapai kalau jemaat kita bersatu hati. Bersatu hati, ini sangat penting. Bersatu hati. Kalau masing-masing jalan dengan egonya sendiri, dengan tujuannya masing-masing, ini akan sangat sulit tercapai. Jumlah kita tidak menjadi halangan. Justru jemaat yang dikasihi Tuhan, justru seharusnya jumlah kita yang sedikit ini lebih gampang bagi kita untuk bersatu seharusnya. Oke jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi menjelang siang ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu yang mendorong kami agar kami bisa maju lebih semangat lagi, dan itu bisa terjadi kalau kami sungguh-sungguh bisa sehati sepikir sebagai satu jemaat lokal, karena kami memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Tolong kami, berkati kami dengan hikmat, kesehatan, kekuatan, dan keberanian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak